Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariam Elsa Zahra, CPNS peserta latihan kelompok 2 kelas 4 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kelompok kerja di bidang standarisasi ketenaga listrikan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ulasan mengenai implementasi manajemen ASN di Kementerian SDM, khususnya di pekerja saya, standarisasi ketenaga listrikan, Direktorat Jenderal Tenaga Listrikan dengan fokus aspek penguatan budaya kerja dan citra institusi serta pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama yaitu aspek penguatan budaya kerja dan citra institusi. Kementerian SDM sudah mengimplementasikan core values berakhlak sebagai budaya kerja ASN. Nilai-nilai ini menjadi panduan kita dalam bersikap dan bekerja sehari-hari. Dalam konteks standarisasi ketenaga listrikan, budaya kerja yang akuntabel dan kolaboratif sangat diperlukan. Misalnya saat sedang melakukan tugas verifikasi registrasi SNI maupun pengecualian wajib SNI. Proses ini tidak bisa kita kerjakan secara sembarangan karena kita harus teliti, objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila ada kesalahan dalam proses ini, dampaknya cukup besar. Antara lain produk listrikan yang beredar bisa saja tidak sesuai standar yang beresiko terhadap keselamatan masyarakat maupun keadaan sistem tenaga listrik. Itulah mengapa budaya kerja berbasis berakhlak menjadi fondasi penting agar citra Kementerian SDM semakin dipercaya oleh masyarakat dan industri. Tantangan kita adalah menjaga nilai konsistensi ini. Nilai-nilai ini tidak cukup hanya dipajang di dinding, tapi harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Menurut saya, peran pimpinan sebagai role model ditambah sistem penghargaan bagi ASN yang benar-benar berintegritas akan sangat mendukung penguatan budaya kerja ini. Lalu aspek kedua, pengembangan kompetensi ASN. Selain budaya kerja, kompetensi ASN juga menjadi kunci keberhasilan manajemen. Bidang ketenaga listrikan berkembang sangat cepat. Ada teknologi baru digitalisasi sampai tuntutan transisi energi yang terus berubah. Dan disinilah peran ASN SDM untuk selalu up to date dan responsif. Bagi kami yang bertugas di bidang standarisasi ketenaga listrikan, kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya secara teknis, tapi juga strategis. Secara teknis, ASN harus memahami standar AI internasional seperti IEC dan ISO, lalu bisa mengadaptasikannya ke kondisi Indonesia melalui SNI. Kompetensi analisis juga penting karena kita harus bisa menilai apakah sebuah standar masih relevan, perlu direvisi, atau bahkan sudah tidak berlaku. Dari sisi regulasi, ASN harus paham aturan hukum dan kebijakan terkait karena standarisasi erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, industri, dan kepentingan nasional. Selain itu, soft skill seperti komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi juga sangat pentingnya. Misalnya saat berdiskusi dengan stakeholder atau lembaga internasional, ASN dituntut untuk bisa menjembatani kepentingan nasional dalam perkembangan global. Saya melihat Kementerian SDM sudah menyediakan banyak program pengembangan mulai dari pelatihan teknis hingga penguatan kapasitas manajerial. Harapannya program ini bisa lebih adaptif dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama bagi ASN yang bekerja di sektor strategis seperti ketenaga listrikan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, ASN tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi juga dapat menjadi motor penggerak inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Sebagai ASN Kementerian SDM, saya percaya bahwa budaya kerja yang sehat dan pengembangan kompetensi yang tepat akan membuat kita dapat semakin profesional. Di bidang standarisasi ketenaga listrikan, hal ini sangat terasa, yaitu budaya kerja yang akuntabel, memastikan setiap keputusan bisa dipercaya, sementara kompetensi yang mumpuni dapat memastikan bahwa standar yang kita hasilkan benar-benar melindungi masyarakat sekaligus mendukung transformasi energi. Mungkin cukup dari saya ulasan mengenai manajemen ASN Challenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.